Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam forum Bincang Aquaculture. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sering ditanyakan oleh petambak maupun teknisi tambak udang, yaitu pH air tambak. Ada beberapa pertanyaan yang saya inventarisir di sini. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mengaruhi pH air tambak udang. Yang kedua, kenapa pH air tambak itu pada awal siklus itu cenderung tinggi, ya, mungkin bisa di atas 8. Yang ketiga, apa pengaruhnya pH air tambak yang tinggi terhadap kultifan atau udang yang kita pelihara. Dan yang terakhir, treatment atau perlakuan apa saja yang bisa kita lakukan ketika pH air tambak kita itu tinggi. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Selamat menyimak. Pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi pH air? Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Ini faktor yang sangat menentukan pH air tambak. Ya. Dan, CO2 ini merupakan reaktor penting pada fotosintesis tumbuhan hijau, ya, termasuk fitoplankton di tambak. Ya, kalau kita lihat reaksinya di sini, 6 CO2 plus 6 H2O, jadi C6H12O6 plus 6 O2. Jadi di sini dalam proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Kemudian juga CO2 ini merupakan produk terbesar dari respirasi makhluk hidup. Ya, kalau ditambah berarti udang, kemudian juga bakteri atau juga zooplankton di situ, di mana reaksi respirasi ini akan menghasilkan CO2. Ya, di sini C6H12O6 bahan organik plus 6O2 akan menjadi 6CO2 plus 6H2O. Jadi kalau tadi di fotosintesis membutuhkan karbon dioksida, dalam proses respirasi menghasilkan karbon dioksida. Menyebabkan reaksi asam air yang menghasilkan ion nitrogen dan bikarbonat. Ya, ketika CO2 di air, maka kan terjadi reaksi seperti ini, CO2 plus H2O, ya, menjadi H2CO3, asam karbonat, ya. Namun demikian H2CO3 ini dalam air, dia akan langsung berubah dalam bentuk bikarbonat dan H+. Ya, bikarbonat dan H+ di sini. Nah, dari sini terlihat bahwasannya reaksi CO2 plus H2 ini akan melepaskan H positif 1, sehingga akan menurunkan tingkat keasaman air, ya, dan menghasilkan bikarbonat. Nah, dalam hal ini H2CO3 ini di dalam air itu jumlahnya hanya sedikit karena dia langsung berubah menjadi H+ dan HCO3. Pada malam hari respirasi terus berlangsung sedangkan fotosintesis berhenti, sehingga konsentrasi CO2 itu akan naik. Akibatnya apa? Akibatnya pH pagi akan turun dan naik pada waktu siang hari nanti ketika terjadi proses fotosintesis lagi. CO2 yang terdistribusi ke dalam air sangat sedikit karena konsentrasi di atmosfer sangat kecil. Namun demikian karbon CO2 dalam air cukup tinggi. Ini beberapa fakta tentang CO2. Yang kedua itu adalah bikarbonat dan alkalinitas. Ya, bikarbonat dan alkalinitas ini yang keberadaan di air menentukan tingkat keasaman atau pH air. Jadi bikarbonat ini merupakan sumber utama dari alkalinitas di perairan selain OH negatif 1 dan CO3 negatif 2. Bikarbonat ini
kira-kira dia menyusun aktivitas sebesar 90%, ya, hampir 90%. Jadi cukup dominan di sini. Air dengan alkalinitas yang tinggi mempunyai fluktuasi pH yang lebih kecil, ya, hariannya. Pagi dan siang itu fluktuasinya kecil, sehingga dikatakan alkalinitas ini sebagai buffer, ya, untuk menyangga perubahan pH. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menentukan pH air, faktor-faktor yang menentukan pH air adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton. Ya, jadi dia memanfaatkan CO2 untuk fotosintesis. Nah, penggunaan CO2 pada proses ini menurunkan konsentrasi bikarbonat dan menaikkan konsentrasi karbonat, sehingga nanti akan timbul endapan CaCO3 dengan catatan di dalam air tersebut, dalam air tambak itu memiliki kalsium yang cukup. Ya. Jadi di sini HCO3 tadi dikatakan sebagai buffer karena CO3 ini nanti akan mensuplai CO2 ketika CO2 di air itu kehabisan karena digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Kita lihat di sini reaksinya. Jadi HCO3, ya, ketika CO2 di perairan habis karena digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis, maka dia akan berubah menjadi CO2, ya, CO2 plus CO3 negatif 2 dan H2O. CO2 ini dalam air ini bisa juga dihasilkan dari proses respirasi, ya, dari respirasi udang ataupun bakteri nanti akan digunakan oleh fitoplankton untuk biosintesis, untuk fotosintesis. Ya, untuk fotosintesis. Sementara CO3 negatif 2 ini di dalam air, nanti kalau di dalam air itu banyak kandungan kalsiumnya, kalsium cukup, maka dia akan muncul endapan CaCO3. Tapi nanti kalau CA-nya kurang, ya, CO3 ini justru akan meningkatkan pH karena nanti akan bereaksi dengan air menghasilkan OH negatif 1. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan menyebabkan CaCO3 larut dan membentuk HCO3. Ya, jadi kalau di dalam air itu konsentrasi CO2-nya tinggi, karbon dioksida tinggi, maka CaCO3 yang ada itu akan larut membentuk bikarbonat. Ya, bikarbonat. Dan inilah yang menyebabkan sebagai landasan dalam kita treatment kapur itu penggunaan kapur itu harus dibarengi dengan ketersediaan gas CO2 dalam air. Karena reaksinya nanti itu membutuhkan CO2. Nah, pertanyaan kedua, kenapa pada awal siklus budidaya pH air tambak cenderung tinggi? Nah, kenapa pada siklus budidaya awal siklus pH air tambak cenderung tinggi? Ya, biasanya lebih dari 8, ya, airnya. Meskipun belum ada aktivitas apa-apa, artinya kita belum pakan belum masuk, ya, lainnya belum masuk, tapi pH cenderung tinggi. Kenapa bisa terjadi? Ya. Yang pertama, kandungan bahan organik rendah. Ya, tambah awal siklus, ya, itu biasanya kan bahan organik rendah, sehingga bakteri trofotrof itu pertumbuhan juga terhambat, ya, terhambat sehingga produksi CO2 juga sedikit, ya, karena CO2 sedikit, maka tadi pembahasan sebelumnya pH-nya akan tinggi nanti. Nah, kondisi dibarengi dengan pemberian pupuk pada awal siklus yang merangsang pertumbuhan fitoplankton. Karena fitoplankton nanti dalam proses fotosintesisnya akan membutuhkan CO2. Ya, akibatnya pH-nya akan naik atau pH-nya akan tinggi. Nah, dua kondisi inilah yang menyebabkan ketika awal budidaya, ya, sebelum kita tebar,
itu pH-nya sudah tinggi. Namun demikian pada kondisi ini, meskipun pH-nya tinggi, tetapi karena amonia juga masih rendah, ini sebenarnya tidak begitu berbahaya bagi udang yang kita pelihara. Yang ketiga, apa pengaruhnya pH tinggi terhadap udang yang dibudidayakan? Ya. Kita lihat di sini sebenarnya akibatnya mungkin tidak secara langsung ya, tapi ada perantaranya. Kita lihat di sini, secara alamiah pH perairan itu jarang melebihi 8,5. Jadi perairan biasa sebenarnya perairan itu pH-nya itu ya maksimal itu 8,5. Ya. Misalnya di laut, di sungai, ya, di rawa itu 8,5 maksimal. Ya. Namun demikian pada kolam budidaya di sana ada input pakan, ya, input N, ya, input P, ya. Ini akan menyebabkan pH bisa mencapai 9 bahkan lebih. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena aktivitas dari fitoplankton ya, dalam melakukan fotosintesis. Dengan banyaknya bahan organik, dengan tingginya nitrogen dalam air, dengan tingginya fosfor dalam air, maka fitoplankton akan tumbuh, ya, akan blooming ya, sehingga karbon dioksida yang ada itu akan dihabiskan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Akhirnya pH-nya akan tinggi, ya, bisa melampaui 9, bahkan bisa 10. Gitu ya. Nah, kondisi ini ya akan menyebabkan daya racun atau toksisitas gas-gas itu meningkat, termasuk adalah NH3 atau amonia. Ya, NH3-nya akan meningkat konsentrasinya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya amonia dalam air itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam amonium, ya, NH4 positif 1, dan ini tidak toksik, ini digunakan oleh fitoplankton maupun bakteri. Namun yang kedua dalam bentuk NH3, ini yang bersifat toksik, amonia. Nah, tentu saja ini dengan tingginya amonia, ya, dengan amonia yang tinggi, kemudian pH-nya tinggi, maka akibatnya ikan ini bisa mengalami kematian. Bisa mengalami kematian. Ya, barangkali kita sering menemui tambak-tambak kita ada kematian, tapi penyebabnya kita tidak tahu pasti. Ya, penyakit tidak, tapi tiba ada kematian di dasar kolam. Barangkali ini bisa terjadi karena pH-nya tinggi disertai dengan amonia yang tinggi, sehingga NH3-nya akan meningkat. Ya, NH3 akan meningkat. Kita lihat di sini reaksi kesetimbangan amonia ya. Jadi dalam hal ini PAN ya, NH4 maupun NH3 ini reaksinya seperti ini. NH4 positif 1 plus OH negatif 1 ya, akan kesetimbangan ya, dia dalam bentuk NH3 dan H2O. Kapan dia ke NH4, kapan ke NH3? Nah, ini dipengaruhi dua faktor ya. Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH. Semakin tinggi suhu dan pH, maka kandungan amonia NH3 ini akan semakin meningkat. Ya, akan semakin meningkat. Nah, sekarang kita soroti yang pH dulu ya. pH dulu, kalau pH-nya meningkat, posisi NH3-nya seperti apa? Pada pH tinggi, reaksi akan bergeser ke kanan ya tadi ya. Pada pH tinggi nanti akan bergeser ke kanan ya. Ya, kita contoh misalnya kita ambil contoh pada suhu 28 derajat Celcius. Ya. Pada suhu 28 derajat Celcius itu pada pH 7 persentase NH3-nya itu 0,7%. Ini sangat sedikit sekali ya. Jadi persentase NH3 dari tan yang ada di situ itu 0,7%. Kemudian pada pH 8 ya, pH 8 ini persentase NH3-nya akan naik ya. Jadi 6,55% ya, 8. Kita mulai warning ya, agak tinggi, 6,5% NH3-nya.
Ini persentase dari apa? Persentase dari total amonia nitrogen tannya. Jadi gabungan antara N64 dan N3 itulah total amonia nitrogen tan tadi. Nah, kita lihat yang ke-9 bagaimana pH 9. Ya, pH 9 persentase N3-nya 41,23%, hampir 50% ini. Ya, hampir 50%. Jadi pada pH 9 persentase N3-nya 41,23%. Nah, kalau sudah sampai pH 9, nah ini tadi ketika tannya tinggi sangat berbahaya sekali. Amun toksiknya akan sangat tinggi. Ya. Apalagi kalau pH-nya 10, ya, persentase amonia yang tidak terionisasi atau dikatakan sebagai NH3 ini 87,52%. Nah, ini biasanya sudah banyak kematian kalau pakannya tinggi, input pakannya tinggi, nitrogen proteinnya sudah tinggi inputnya, maka amonia yang muncul di situ juga tinggi, sehingga kalau sudah pH-nya 10 biasanya banyak kematian. Nah, ini kadang yang tidak kita sadari. Ya, kematian ditambah tanpa gejala, ya. Artinya muncul dalam waktu seketika, gitu ya. Seketika, nanti kalau pH-nya sudah turun lagi, amonia juga akan turun lagi. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana kita cara mengatasi pH yang tinggi itu. Ya. Apa teknik yang bisa kita lakukan yang tentunya yang aman bagi udang yang kita pelihara. Sebelumnya kita lihat dulu penyebab pH tinggi itu apa ditambah. Ya, yang pertama tambak baru atau awal siklus yang sudah kita bahas tadi. Ya, tambak baru atau awal siklus. Karena nanti dengan kita lihat penyebab pH tinggi, baru kita bisa lakukan treatmentnya seperti apa. Ya, jadi ini miskin bahan organik sehingga produksi CO2-nya rendah. Jadi lagi-lagi CO2 ini merupakan penyebab utama atau komponen utama dalam menentukan tingkat keasaman air tambak. Yang kedua, intensitas fotosintesis yang tinggi. Ya, ini tentunya disebabkan oleh kepadatan fitoplankton yang tinggi. Ya, kalau kita cerahan, kecerahannya sudah sangat tinggi ya, kecerahannya air itu mungkin di bawah 30 cm. Ini sudah berbahaya karena fotosintesisnya tinggi, intensitasnya, sehingga CO2 juga akan banyak digunakan untuk proses fotosintesis ini. Akibatnya apa? pH-nya akan naik. Ya. Kemudian yang ketiga, alkalinitas tinggi dan kalsium rendah. Alkalinitas tinggi kita butuhkan, tetapi manakala alkalinitas tinggi tapi kalsiumnya rendah, juga ini bisa memicu pH ditambah juga akan tinggi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kita lihat di sini misalnya, ya, ketika pH mencapai 8,3, CO2 akan habis, ya, dan fitoplankton mulai mencari sumber karbon dari bikarbonat. Jadi saya katakan tadi, bikarbonat adalah cadangan untuk CO2 di dalam air. Sehingga kita CO2-nya habis, maka fitoplankton akan mengambil CO2 dari bikarbonat. Kita lihat di sini 2HCO3, ya, bikarbonat yang ada, ya, tentunya nanti dia akan digunakan fitoplankton dalam bentuk CO2, ya, CO2 ini untuk proses fotosintesis, ya, dan menghasilkan CO3 negatif 2. Ini yang jadi masalah ketika kalsiumnya rendah, nanti akan menyebabkan pH-nya tinggi. Ya. Karbonat yang terbentuk pada reaksi ini karbonat akan terhidrolisis dan meningkatkan konsentrasi hidroksida yang menyebabkan pH naik. Ya, kita lihat di sini. CO3 negatif 2 negatif plus H2O akan bereaksi membentuk HCO3 negatif 1 dan OH negatif 1. Nah, OH negatif 1 inilah, ya, yang akan menyebabkan pH-nya akan naik. Inilah kenapa kita harus menjaga keberadaan dari
kalsium ya. Jadi kalsium ini merupakan salah satu penyusun dari hardness ya, hardness dalam tambah. Nah, apabila konsentrasi ion kalsium tinggi, ya, karbonat yang terbentuk akan bereaksi dengan kalsium yang membentuk endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Itu ketika kalsiumnya tinggi ya. Ketika kalsium tinggi, ini akan terikat. Jadi tidak sampai dia bereaksi menghasilkan OH negatif 1. Jadi menghambat terbentuknya OH negatif 1. Nah, berikutnya apa yang kita bisa gunakan untuk mengontrol pH tinggi ini? Setelah kita tahu penyebabnya, baru kita lakukan treatment yang tepat untuk mengontrol pH tersebut. Yang pertama kapur dolomit ya, dan kaptan atau kapur yang lain. Tapi biasanya digunakan kapur dolomit dan juga kaptan ini. Ya. Jadi apa gunanya dolomit dan kaptan ini? Ya, dia terutama akan meningkatkan alkalinitas dan juga kemampuan buffer. Ya. Dan kaptan ini kandungan CA-nya juga cukup tinggi yaitu 40%. Sehingga bisa mensupport keberadaan kalsium dalam air, ya, dalam air. Nah, kalau dolomit ini tujuan utamanya memang sebagai penyuplai untuk bikarbonat, ya. Samping itu juga memiliki kalsium juga untuk menyumbang ketersediaan kalsium di air. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk tambah-tambah yang awal siklus terutama, ini karena tadi pH tinggi, berarti kita harus menambah bahan organik di situ, ya, melalui pemupukan fermentasi, ya, fermentasi dedak misalnya, atau bahan organik yang lainnya, nanti akan menyebabkan bakteri heterotrof akan aktif di situ. Artinya dia akan melakukan pembelahan, pertumbuhan, sehingga nanti akan menghasilkan CO2. Ya, menghasilkan CO2. Nah, CO2 itulah yang digunakan untuk menurunkan pH di dalam air. Ya, menurunkan pH dalam air. Ini CO2. Kembali ke CO2. Treatment yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengatasi atau mengontrol pH tinggi pada tambah adalah dengan partikel tersuspensi. Dan ditambah-tambah udang Faname dengan tebal yang tinggi, ya, itu biasanya akan terbentuk suspensi dari kotoran lumpur yang ada di tambak. Sehingga ini akan membantu dalam mengontrol pH tinggi pada tambak. Kenapa bisa seperti itu? Jadi partikel tersuspensi ini bisa menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam badan air. Sehingga fotosintesis fitoplankton itu dapat diminimalisir sehingga CO2 yang ada di tambak tidak banyak digunakan untuk fotosintesis. Yang keempat, ya, yang lebih aman lagi adalah dengan ganti air, ya, water exchange. Dan ini biasanya digunakan atau dilakukan ketika tambak kita terjadi blooming plankton atau plankton dengan densitas yang tinggi. Warnanya dapat, dan kalau kita ukur dengan sensitis, itu kecerahannya di bawah 30 cm. Ya. Jadi plankton pekat ini di samping menyebabkan pH naik drastis pada siang hari, juga bisa menyebabkan oksigen terlarut pada malam hari itu akan mengalami penurunan yang tajam. Nah, itu yang berkaitan dengan treatment atau perlakuan untuk mengontrol pH tinggi pada tambak udang. Nah, ini akan saya tambahkan sedikit tentang fluktuasi pH, ya, fluktuasi pH air. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya pengaruh alkalinitas itu sangat tinggi dalam
mengontrol pH air tambak. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya untuk alkalitas yang tinggi, air dengan alkalitas tinggi, ya kita lihat nih yang garis-garis putus ini, maka pH pada waktu pagi dan siang itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, kalau di gambar ini digambarkan kalau pagi sekitar 7,3 barangkali atau 7,2, di siang hari mungkin hanya sekitar 8 sampai 8,2 sekitar itu. Sementara dengan alkalitas yang rendah tambah dengan alkalitas rendah itu terjadi fluktuasi yang sangat tajam. Ya, pagi hari bisa 6, tapi pada siang hari bisa mencapai 9 bahkan hampir mendekati 10. Dan ini juga sangat berbahaya seperti ini. Maka di sini pentingnya kita menjaga alkalitas tambak itu harus kita jaga yang tinggi ya. Beberapa literatur menyebutkan di atas 120 mg per liter itu sudah cukup untuk menjaga pH tidak berfluktuasi terlalu lebar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam membahas pH tambak udang. Ya, tadi ada 4 pertanyaan sudah kita jawab dengan semua, semoga jawab semua. Fluktuasi pH air tambak itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari alkalitas. Ya. Semakin tinggi konsentrasi alkalitasnya, maka akan semakin kecil fluktuasi pH-nya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah alkalitasnya, maka fluktuasi pH itu semakin lebar. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, ya, di mana ini garis putus-putus ini adalah tambah dengan alkalitas tinggi. Ini di pH pagi sekitar 7,2, pada siang dia sekitar 8. Jadi tidak banyak berfluktuasi. Ya, ringnya 7 sampai 8 di sini kalau kita lihat di sini. Berbeda dengan tambah dengan alkalitas yang rendah. Ya, ini pagi dia bisa di sekitar 6, dan nanti pada waktu siang dia bisa menyentuh angka 10. Dan ini sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Sehingga di sini pentingnya kita mengatur supaya konsentrasi alkalitas di tambak kita itu terjaga. Beberapa liter mengatakan 120 mg per liter. Itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pH air tambak kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.